Bu Ane, sehingga teman-teman ini bisa difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan ke depannya, apalagi dukungan-dukungan dari Pak Gatot dan yang lainnya. Ini sangat luar biasa bagi kita semua. Untuk materi di ruang cerdas khususnya di NIB, nanti saya kupas langsung pola praktek step demi step. Sebenarnya memang ada pola antara online sama offline itu ada satu perbedaan. Kalau di online atau di offline itu rata-rata itu 5 sampai 10 menit mereka sudah punya NIB. Asal data kakaknya, KTP-nya itu sesuai, tidak ada travel di dalam urusan tersebut. Lo buka yang dari anak Teki. Bisa dilanjut, Mbak Zahra. Nah itu ya, Bapak dan Ibu semuanya. Ada waktu ke depannya bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini perlu kita manfaatkan. Banyak ilmu yang didapat. Ini di edukasi sangat luar biasa. Termasuk teman-teman di sekolah yang sudah mengembangkan SPW, langsung mengembangkan edukes, ini sangat luar biasa. Saya menemukan namanya mutiara terpendam di para siswa. Bayangkan seorang Bu Ane ketika beliau jadi kepala sekolah di SMK Negeri 9, itu siswanya sudah mendapatkan 1,2 miliar. Itu bisa dilakukan gitu kan. Ada seorang anak mencapai 1,2 miliar usahanya. Makanya nasi ya Bu ya, sama seperti kita semua. Terus di Kawali, Kawali juga sama. Itu dapat mutiara-mutiara terpendam. Itu hampir 1 miliar. Di Ashabul Yamin, kami mendapatkan juga sampai 300 juta. Mereka tanpa modal. Modalnya hanya aplikasi update saja. Nah, dengan punya usaha tersebut, pemerintah sekarang lagi meluncurkan NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Saya coba sebelum masuk ke NIB, nah ini rata-rata kenapa teman-teman itu banyak sekali yang sulit untuk mendapatkan NIB, mentok di tengah jalan ketika masuk di aplikasi OSS. Ini satu kesalahan yang rata-rata dibuat. Sebenarnya sebelum masuk ke ranah NIB, Bapak dan Ibu, saya izin ini dulu. Sebelum masuk ke sini Bapak dan Ibu, saya coba Bapak dan Ibu masuk dan anak sekalian masuk di Google. Ini langkah awalnya ya. Kita masuk di Google Bapak dan Ibu. Di Google itu coba Bapak dan Ibu ketik KBLI 2020. KBLI 2020. Cari yang akunnya izin.co.id. Nah, ini. Disinilah Bapak dan Ibu, langkah awal kita membuat NIB. Karena Bapak dan Ibu harus mengantongi dulu nomor KBLI. Apa itu KBLI? KBLI itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Dan Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian tinggal di-search di sini. Contoh, kalau kita punya usaha percetakan. Nah, ini jelas nomornya muncul, kodenya 18111. Itu dicatat sebelum kita masuk ke OSS 1811. Pak, saya konveksi misalnya. Ada 14111. Pak, saya warung. Tinggal di set, mudah, sangat mudah. Nah, ini jarang dilakukan oleh teman-teman nih. Langsung aja ke OSS, sehingga ketika dikasih minta di nomor kode KBLI-nya mentok, tidak bisa berlanjut. Nah, ini rumusnya ya Bapak dan Ibu. Itu ya di KBLI 2020, alamat webnya itu izin.co.id. Nah, izin.co.id. Nah, nanti saya tanya nih di akhir materi. Mudah-mudahan bisa diikuti. Satu itu ya. Nah, terus Bapak dan Ibu, ini NIB.
Ini NIB bagaimana cara membuatnya. Dan materi ini sudah saya sampaikan ketika Bapak dan Ibu di batch ke-1 ya. Ini NIB, apa itu NIB? NIB itu nomor induk berusaha, adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaannya kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Kalau kita digaris bawahi Bapak dan Ibu, ya anak sekalian, jelas identitas. Kata identitas itu kalau kata-kata anak SMK itu NIB, KTP-nya seorang pengusaha. Jadi mereka pada bangga anak-anak SMK sudah punya NIB dan bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, itu ya secara tentang pengertian dari NIB. Bagaimana NIB ini diterbitkan? Diterbitkan NIB itu oleh pemerintah melalui lembaga OSS. Apa itu OSS? Online Single Submission. Dan perlu dimiliki oleh setiap pelaku usaha, baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelumnya. Nah, ini badan yang mengurus NIB itu adalah di bawah Kementerian Investasi atau BKPM. Ini sebuah badan koordinasi penanaman modal. Lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal di Indonesia. Nah, ini kita data-data kita itu usaha itu ada di Kementerian Investasi. Kemudian nomor induk berusaha itu memiliki peran penting bagi startup digital untuk memastikan legalitas dan keberadaan bisnis yang sah di Indonesia. Nah, ini kita beruntung loh, teman-teman. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memfasilitasi kegiatan EduPes dengan perannya Bu Ane, Pak Edi, termasuk didukung oleh Pak Gatot. Ini beruntung menurut saya, karena kemarin teman-teman UMKM ketika mengikuti pelatihan itu harus bayar hampir 2,5 juta sampai 3 juta. Ini kita gratisan. Alhamdulillah, ini kita harus bersyukur. Makanya kenapa anak-anak SMK sekarang mereka punya usaha, punya ilmu, bukan hanya sebatas dia keluar sekolah bekerja, tapi bagaimana mereka bisa berwirausaha. Contohnya hari ini, bagaimana mereka diajarkan membuat NIB, salah satunya. Nah, NIB itu diperlukan untuk memperoleh izin usaha, izin operasional. Ya, kalau dulu ada yang namanya TDP atau SIUP. Cukup satu layanan izin itu, satu pintu itu izin keluar. 5 menit langsung jadi sebenarnya. Nah, ini mengapa perlu NIB? NIB merupakan kebijakan baru dari pemerintah yang memudahkan pengusaha dalam mengurus dan mendapatkan izin. Ini dasar hukumnya, Bapak dan Ibu. Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Terus peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 ini secara elektronik ya, pelayanan secara elektronik yang mendasar pada kegiatan pembuatan NIB ini. Nah, ini manfaatnya Bapak dan Ibu, anak sekalian. Manfaatnya yang pertama, mempermudah akses kredit usaha rakyat KUR. Nah, ini yang ramai di daerah. Mereka KUR lagi ramai digelontorkan, baik BRI, BNI, dan bank-bank negara kita di daerah itu dengan kapasitas pengembalian yang begitu murah presentasinya. Jadi, tapi syaratnya harus punya NIB. Yang kedua, memudahkan proses perizinan usaha. Termasuk kemarin ada teman-teman kita yang pingin PIRT ya, mau baik ke MUI ataupun ke Dinas Kesehatan, itu dipermudah. Syarat awalnya adalah NIB. Legalitas dari pemerintah, meminimalisir resiko pelanggaran, mengurangi biaya administrasi perizinan yang dulu hampir jutaan. Ya, setiap pintu ini cukup dengan 5 menit duduk di komputer, buka HP, buka laptop, langsung jadi.
dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk usaha yang dijalankan. Keren kan? Kita punya usaha, punya label, punya produk, di atasnya ada nama NIB-nya dengan 13 digit yang ada. Nah, itu salah satunya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkannya? Nah, kita mulai praktek di sini. Silakan anak sekalian, Bapak dan Ibu, masuk di akunnya, di webnya www.oss.go.id untuk mendapatkan NIB, atau Bapak dan Ibu masuk di Google, ya. Bapak dan Ibu masuk di Google, kemudian ketik NIB, NIB OSS, nggak ada masalah. Nah, ini paling atas nih Bapak dan Ibu. Kemudian diklik, nah, ini ya. Kemudian masuk sekarang, ini salah satunya prakteknya. Kemudian kita daftar, klik daftar bagi yang belum, bagi yang sudah tinggal mengisi nomor HP dan kata sandi. Dan ingat, jangan lupa nomor email kita sama kata sandi. Karena satu email, satu akun, dan tidak bisa dirubah. Harus satu akun, satu KTP. Ini jangan lupa, jangan asal membuat ini. Di sini banyak-banyak teman-teman yang lupa ketika daftar, lupa pada password itu sendiri. Nah, itu salah satunya. Nah, ini ya tadi masuk sekarang. Kemudian karena saya sudah ada akunnya, klik di daftar. Kemudian, ini dua pilihan. Bapak dan Ibu, silakan. Ketika ada pilihan modal usaha kurang daripada 5 miliar, itu untuk UMK, untuk kita ya. Karena batas maksimal 5 miliar. Non UMK itu lebih daripada 5 miliar. Maka kita klik yang UMK. Klik, kemudian kita lanjut. Kita isi di sini pendaftarannya. Jenis usahanya apa? Mau badan usaha atau perorangan? Berhubung kita perorangan, maka yang diisi adalah perorangan. Nah, ini yang mantap rata-rata di sini. NIK nih yang tidak diupdate, ini NIK-nya suka mentok, nomornya tidak sesuai. Nah, di sini langkah yang harus dilakukan adalah Bapak dan Ibu ataupun anak sekalian itu harus diuruskan ke Dukcapil setempat. Jadi pengurusan khusus untuk NIK ya. Kemudian isi nomor ponsel atau mau diverifikasi lewat WhatsApp ataupun lewat email, boleh ini dipilih. Ini yang nomor ponselnya bisa diganti dengan menggunakan email, boleh. Kemudian verifikasi, klik verifikasi ya Bapak dan Ibu. Setelah verifikasi muncul, ini yang muncul nanti ada pendaftaran akun, 6 kode digit yang akan datang ke WA kita atau ke email kita. Ketika kita klik email, pasti datanya ke email. Ketika klik WhatsApp, maka datangnya di WhatsApp. 6 digit ya. Kemudian kita isi dan akhirnya kita harus membuat kata sandi. Nah, di sini setelah berhasil. Disinilah Bapak dan Ibu kita harus waspada tentang kata sandi. Jangan asal. Harus ada minimal 8 karakter. Menggunakan huruf dan angka, baik besar atau kecil, dan karakter seperti air ataupun dolar, titik koma, bintang, boleh silakan. Itu 8 karakter itu. Kemudian dari 8 karakter muncul, ini langsung mengisi data kita. NIK-nya, nama, langsung otomatis. Alamat, ini tanpa RT RW, ingat, tanpa RT RW, provinsi, kabupaten, kecamatan. Kemudian kliklah daftar. Nah ya, klik daftar, ini akan masuk pendaftaran akun berhasil. Nih Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, pendaftaran akun berhasil ketika sudah kita mendaftar. Sampai sini Bapak dan Ibu, ini akan mudah untuk kita lanjutkan.
Nah, jadi pasti aku jadi jujur apa nanti kalian jelas pangkat trending mang trending. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita klik masuk. Nah, ini kita udah masuk di akunnya OSS. Disinilah Bapak dan Ibu, kita sudah mulai mengisi data kita. Sangat mudah. Maka yang harus diklik adalah NIB. Karena kita baru mulai, ya. NIB, kemudian dari NIB permohonan baru, dari permohonan baru diklik, kemudian kita mengisi data. Kembali data kita, NIK namanya, data-datanya, kita tinggal mengisi sesuai jenis kelamin, nomor telepon, alamat lengkap kita, alamat usaha kita. Nah, ini rata-rata di NPWP pribadi nih, bagi siswa nih. Kalau ditanyakan NPWP, yakin para siswa belum punya, termasuk KTP juga. Maka yang harus dibawa oleh siswa adalah kakak minimal 17 tahun. Sudah bisa. Tapi ketika belum 17 tahun, tidak bisa. Biasanya kalau di sekolah-sekolah negeri atau swasta, di kita pun sama, dia menggunakan KTP orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya usaha, dia coba dibuat oleh dia. Sehingga dia bisa membuka jasa pembuatan NIB. Lumayan 100.000 5 menit. Nah, jadi NPWP itu dinolakkan saja, ya, dikosongkan saja. Termasuk BPJS juga, kalaupun dikosongkan boleh, kalaupun ada, itu kan harus diupload gitu ya. Dikosongkan juga nggak masalah. Kemudian disimpan data. Kemudian diklik tambah bidang usaha. Ini yang di bawah. Dari bidang usaha tersebut, Bapak dan Ibu, silakan isi, pilih apakah memiliki NPWP berbeda di cabang yang lain, itu ditidakkan saja. Nah, nama usahanya disebutkan, mau toko sepatu atau kegiatan apa kegiatannya, pembuatan misalnya warung kelontongan ataupun yang lainnya, silakan itu sesuaikan dengan jenis usaha yang kita miliki. Kemudian Bapak dan Ibu, nah disinilah pentingnya mencantumkan nomor KBLI yang tadi pertama saya uraikan. Bidang usahanya itu langsung diketik dengan nomor KBLI-nya. Kalau ini kan contoh 10710, industri produk roti dan kue. Nah, itu langsung klik, langsung ada bidang usahanya secara otomatis Bapak dan Ibu. Ketika nomor itu dicantumkan. Kemudian kita lanjut, klik, lanjut. Nah, ini secara otomatis. Mereka pun harus mengisi nama usahanya, lokasi kegiatannya, jumlah ukurannya, termasuk ini petanya. Nah, peta alamat kita biasakan itu secara otomatis ada. Karena ini penting diminta tentang latitude dan sama longitude-nya. Itu diminta. Kemudian kalau itu sudah terisi, silakan validasi resiko. Modal usahanya biasa ada yang 500.000 boleh, 1 juta boleh, jangan terlalu besar, abang kurang loba duit, 1 miliar, 2 miliar ya udah. Nanti kesananya akan resikonya besar. Kita yang kecil-kecil dulu lah. Nah, nanti kita semakin bertambah boleh. Itu validasi resiko, diklik resikonya bagaimana. Setelah itu kemudian Bapak dan Ibu jumlah tenaga kerjanya diisi, kemudian dilanjutkan, ya kapasitasnya dalam 1 tahun diperkirakan aja. Kalau roti misalnya dia roti 5.000 liter sekian lah, yang penting tersimpan. Kemudian muncul ini skala kecil industrinya, kemudian selesai. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, ketika kita melanjut, maka akan muncul produk-produk seperti ini. Jadi kebetulan kalau dicontoh saya 2 ya, ada 107, 10 industri produk kue dan kue, 10794 industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya. Kemudian klik lanjut, kemudian proses perizinannya diklik. 1 perizinan bisa untuk menambah usaha. Jadi Bapak dan Ibu kalau usaha nambah, buka lagi NIB-nya, diketik lagi, dibuat lagi, boleh gitu. Seperti itu. Nah, ini
dicentang, jangan lupa. Di HP pun bisa ya, Bapak dan Ibu. Silakan kalau di HP di web ya. Dicentang, lanjut. Nah, ini NIB draftnya, kemudian terbitkan. Dan kemudian cetak NIB. Nah, ini NIB-nya kita langsung download. Ini cara downloadnya di sini. Nah, ini contoh-contoh NIB yang sudah jadi. Saya contohkan nih, ada dari Bu Yati ya, guru PKK SMK Negeri 1 Ciamplas. Ada dari Nura, dari SMK Plus Asabul Yamin. Terus ini kegiatan-kegiatan MIB offline. Waktu itu pernah di lab SMK, para guru pada datang ke sini langsung, 5 menit langsung jadi. Ya, karena offline, teman-teman juga dapat mendapatkan ilmu. Ini kegiatan NIB di Ciwidey, di SMK Al-Wafa. Itu dengan tim SPW Jawa Barat. Ini semua dari binaan Bu Ane, ada Pak Dadan, ada saya, ada Bu Risna. Ini binaan Bu Ane. Semuanya juga, ada Bu Umi. Terus SMK Negeri 1 Tegal Bulet Sukabumi. Jauh di sana perjalanan, kita pun datang ke sana karena diundang dari SMK Cendikia Batu Jajar. Ini pun kemudian dari SMK Negeri 1 Cilaku. Kemudian ini pembuatan guru-guru PKK ya, MGMP. Ini offline-nya langsung anak-anakku. Ini kegiatan di Tirta Mulia Karawang. Ini dengan tim. Kemudian di UMKM Kota Bandung, ini tempat di SMK 9. Itu langsung jadi mereka. Kemudian juga di MGMP PKK. Nah, itu ya salah satunya termasuk di Cikarang Pusat. Ini dengan Kang Dadan waktu itu. Ini salah satunya PT Ruang Cerdas. Jadi Ruang Cerdas ini berbentuk perusahaannya Bapak dan Ibu. Jadi udah berbentuk PT ya. Dan Bu Ani sebagai pembinanya juga. Ini mitra dalam pelatihan digital marketing. Jadi Bapak dan Ibu ketika memang mengundang kami, ini dengan perusahaan. Jadi tidak lagi dengan tim, tapi langsung ke perusahaan. Namanya PT Ruang Cerdas, alamatnya di Bandung ini. Ini pelatihan digital marketing yang lain termasuk membuat toko online yang lain, termasuk NIB ini. Salah satunya seperti itu Bapak dan Ibu. Materinya mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita langsung tanya jawab. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Dan kebetulan kami di bawah asuhan juga Pak Bu Ane yang selalu senantiasa menyupport kita. Saya dengan Kang Dadan, Bu Umi, Bu Risna, termasuk Bu Astri yang sering kita ke lapangan ya, berbagi-bagi tugas seperti itu. Itu untuk sementara saya kembalikan ke moderator. Mangga Pak Yudi, silahkan aja langsung ke Pak Yudi. Bilih ada pertanyaan. Pak Yudi, mangga. Siap, Ibu. Ya. Ya, dan sekalian, Bapak dan Ibu guru, apabila ada pertanyaan seputar NIB, sebetulnya saya pun di sini kebetulan juga alhamdulillah hadir Pak Dadan Saripudin, tim SPW kita. Selamat siang Pak Dadan. Selamat siang Pak Yudi, sehat Bu Ane dan kawan. Alhamdulillah. Gelut lah ya Pak Dadan. Menyimak Pak Yudi. Siap, siap. Saya mohon maaf Pak Dadan masih menggunakan peci ya. Buru-buru saya masih, kepala saya masih pelontos Bu Ane tuh. Di botak. Pak Yudi itu ada pertanyaan di kolom chat Pak Yudi. Ya. Ada pertanyaan ya Pak Yudi, tolong share nomor HP-nya. Tadi saya ketinggalan. Oh siap. Nomor HP saya 085220709719. Insya Allah nanti materi kita share ya Pak Dadan. Ini Paripan Cianjur bukan ya Pak Yudi? Hah? Paripan. Paripan. Ya. Paripan. Cianjur ya? Pacet ya, Paripan, Pacet, Paripan. Oh, hadir Pak Dadan hadir. Oh, Paripan hadir. Wih. Hadir Pak Haji. Alhamdulillah. Aman-aman ya lu, udah jam-jam. Nguji PSKK punten. Oh, siap, siap. Alhamdulillah nih Bu Ana hadir juga SMK Negeri 1 Agra Binta nih. Jauh di sana. Aduh, 5 menit sekali mati lampu, tapi alhamdulillah ini hadir terus nih. Terima kasih. Ini Bu Suci ya, ada bisa ini enggak? Ya, Bu Suci ada. Sumedang pasti. Ya mungkin Pak Yudi punten barangkali ditanyakan karena kan memang di EduFast itu salah satunya nanti setiap bulan tuh ditanya adalah berapa jumlah siswa yang punya NIB dan guru.
Nah, mungkin selama mereka ini adakah, nah ini Ya, Pak, ini ada tadi Abdul Rajak nih dari kalau nggak salah Pak, dari Ciamplas ya Pak? Ciamplas sih. Ada yang bertanya tuh. ya, ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu, NIB itu akan ditanyakan setiap bulan, diupdate ya Bu Ane ya, diupdate Iya, berapa iya. guru dan siswa yang sudah mempunyai NIB. Dan Ya, NIB, karena kemarin juga kita menjadi disampaikan pada seminar vokasi, salah satunya adalah tentang EduFest ini ya, dan SPW. Jadi berapa siswa yang punya NIB dan berapa omsetnya. Karena dari kemarin itu siswanya Pak Rifan tuh luar biasa. Ada yang sampai 20 juta ya Pak Rifan. mantap, mantap. Ya, Mantap alhamdulillah, itu. Bu. Alhamdulillah. Nah, itu makanya saya sarankan Pak Rifan suruh ikut lomba Teknopreneur, karena dari lomba ini kan beberapa juga Pak Yudi, Pak Dadan, kalau Pak Rifan udah ikut ini kebetulan di Teknopreneur saya lihat ya. Jadi di Teknopreneur ini nanti siswa diminta targetnya sampai bulan Desember ada yang 2,5 juta gitu ya Pak Rifan ya, ada yang berapa, nanti dia dapatkan AQRF ya, AQRF itu sertifikat setingkat Asia Tenggara baik guru maupun siswa. Alhamdulillah. Mangga ya, mangga Pak. Itu ada yang barangkali bertanya. Siap. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan. Nah, ini ada juga sambil menunggu pertanyaan. Ini ya salah satu contoh-contoh NIB yang di sekolah ya. Ini teman-teman udah pada ngirim juga. Ini NIB para siswa. Dan kalau uniknya lagi, ini NIB itu biasanya di kelas-kelas dipasang nih Bu Ana. Jadi di kelas itu ditempel NIB sehingga termotivasi siswa yang belum memasang NIB-nya, membuatnya sehingga mereka tadinya tidak bisa menjadi bisa gitu. Karena usahanya sudah ada jelas, muncullah NIB tersebut. Nih, salah satunya mungkin mudah-mudahan kita masih menyimpan di sini ya. Ada contoh-contoh produk yang mereka buat. Jadi produk itu dibuat sehingga membuat satu produk yang betul-betul kelihatannya memunculkan NIB-nya gitu. Ya, sambil menunggu ya Bapak dan Ibu silakan. Kalaupun Bapak dan Ibu atau para siswa yang mau bertanya, kami persilakan. Selamat sore Bapak, selamat sore. Ya, selamat sore Ibu Dewi ya dari SMK Negeri 1 Singaraja itu mana Bu? Saya dari SMK Negeri 1 Singaraja Bapak. Singaraja Dengan nama di provinsi apa Bu? Masih Jawa Barat? di Singaraja Bali Bapak, di Bali. Oh Bali, iya. Siap, selamat siang Ibu. Bali Bu. Selamat siang Bapak. Ya. Terus terang Tiang mau bertanya nih dari penjelasan Bapak tadi ada menyampaikan tentang NIB. Terus terang dari awal waktu di brosur dari lomba ini ada NIB juga. Terus terang saya masih awam gitu. Apa sih itu NIB? Terus bagaimana cara pembuatannya dan sebagainya. Bahkan siswa kami kebetulan hari ini mereka tidak bisa ikut di Zoom karena masih situasi belajar sampai jam 4. Jadi ya kebetulan saya ada waktu, saya mengikuti kegiatan Zoom ini. Nah, kemudian tadi saya dengar terkait dengan NIB, itu kalau tidak salah kita akan buka Google kita, kemudian diklik gitu NIB dan seterusnya. Siswa kami dalam pembuatan NIB ini terus terang belum tentu semua anak punya KTP begitu. Nanti kedepannya akan saya minta mungkin pakai KTP orang tua. Terus terang kami dari SMK Negeri 1 Singaraja membawa anak-anak kami sejumlah 12 siswa Bapak. Kemudian untuk NIB yang tadi Bapak sampaikan dengan membuka Google begitu, di sini yang tanyakan apakah ada ketentuan produk-produk tertentu yang dikasih NIB, misalkan produk kuliner atau boleh produk apa saja yang bisa dikasih keterangan nomor NIB-nya. Itu terkait dengan produk NIB-nya Bapak. Apakah NIB itu dicantumkan pada kemasan produk Bapak? Itu yang perlu yang sampaikan itu. Kemudian yang kedua, apakah dalam NIB itu
hanya produk dengan kriteria omset terbanyak baru bisa dicarikan NIB atau bisa produk-produk yang baru usaha itu baru berjalan begitu Bapak terkait dengan NIB itu. Nah, itu apa sama dengan IPRT Bapak? Terus terang saya kalau IPRT pernah mencari IPRT di penanaman modal, kebetulan terus terang saya guru PKK di SMK Negeri 1 Singaraja. Saya sendiri terus terang juga sudah punya usaha Bapak. Tapi usaha saya dapat saya minta saya carikan nomor IPRT untuk NIB, terus terang saya baru setelah ikut kegiatan Zoom Teknopreneur niki baru tahu NIB Bapak. Nah, apakah NIB itu fungsinya atau manfaatnya sama dengan IPRT Bapak nggih? Nah, tadi saya dengar dari info Bapak NIB itu terdiri dari kalau tidak salah 8 digit dengan bisa angka, bisa huruf, bisa kalau tidak salah karakter gitu Bapak nggih. Nah, ini dia minta penjelasan karena siswa kami besok paling dia baru bisa mengikuti untuk penjelasan tentang NIB dari mentornya Kak Rahma begitu. Karena situasinya hari ini anak-anak kami tidak bisa mengikuti Bapak. Mohon infonya Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi, langsung saya jawab ya. Tadi mohon maaf untuk NIB itu bukan 8 itu password Bu. Password ketika memulai membuat akun. Nah, harus ada 8 digit gitu. Huruf besar, huruf kecil, ada kode khusus di sana 8 digit. Kalau NIB itu jumlahnya adalah 13 digit angka, Bu. 13 digit angka itu NIB ketika nanti prosesnya sudah dimulai. Sebenarnya Bapak dan Ibu, bahwa nanti insya Allah Bu, nomor saya catat, nanti Ibu langsung linknya saya kasihkan. Sehingga Ibu nggak usah ke Google lah. Ya, langsung saya kasihkan, Ibu buka di HP secara langsung. Kalau saya rata-rata kalau offline Bu ya, itu 5-10 menit jadi Bu. 5-10 menit jadi. Pemerintah kita sudah memudahkan para pengusaha ini sudah untuk membuat NIB tersebut gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi NIB itu nomornya ada 13 digit ya, angka 13. Kalau tadi yang Bapak Ibu sebutkan 8 itu ada password. Jangan pernah lupa karena satu akun, satu password, satu email. Dan itu bisa menambah kalau Bapak Ibu punya usaha gitu ya. Dan produknya silakan apapun. Karena ribuan kode itu sudah ada di KBL Ibu. Nanti saya kasih Ibu KBL-nya, linknya. Ibu tinggal klik, Ibu search aja. Usaha Ibu apa? Mau kuliner, mau pasar, mau kerajinan, apapun bayar di sana. Ada item-itemnya dibaca Bu. Sedikit-sedikit dibaca gitu. Biar pas dengan usaha kita. Nah, NIB itu seperti itu. Kalau saya terus terang, NIB ini sebentar. Saya suka gini Bu. Nah, saya langsung. Nah, ini ciri kan? NIB KTP-nya seorang pengusaha. Ini jelas. Saya seorang pengusaha. Kebetulan saya orang pengusaha percetakan, ya. Punya usaha percetakan, beca mini, kertas mini, usaha kuliner. Itu banyak usahanya. Sehingga hanya cukup satu NIB untuk semua usaha Bu. Jadi produk apapun. Siswa kita dituntut minimal kalau pingin nama siswa itu usianya 17 tahun. Siswa tidak punya KTP juga nggak ada masalah. Minimal dia punya kakak. Di kakaknya ada nomor kan? Ada nomor kan? Nah itu yang dipakai. Apabila siswa belum 17 tahun dan orang tuanya usaha, silakan menggunakan KTP orang tuanya. Asal orang tuanya mengizinkan. Ya, mengizinkan gitu. Ada juga orang tua, takut ini, padahal nggak ada masalah. Justru ini keuntungannya banyak manfaatnya. Tadi kan memudahkan urusan dengan pemerintah, proposal dan yang lain-lain. Itu Ibu dari pertanyaan Ibu yang dari SMK Negeri 1 Singaraja Provinsi Bali ya, alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan kita semua. Insya Allah nomor saya sudah ada di chat, di kolom chat Bu. 085 220 09. Nanti yang panggil minta nomor. Siap. Nah, itu ya. Mudah-mudahan. Minta tolong nomor 085. Maaf, minta tolong nomor 085
220 Nggih. 709 719. Nggih. Ya, Maaf ini nama Bapak lupa saya. Pak Yudi aja, Pak Yudi. Pak Yudi, nggih, nggih. Yudi Nggih, ya, terima kasih. Pak Yudi Ruang Cerdas atau SPW Jabar kalau nggak apa-apa. Nggih. Bu, bisa itu nanti MGMP dari Bali, Bu, Singaraja, MGMP boleh. PKK-nya mengundang Pak Yudi, Bu. Biar Pak Yudi Oh. suruh jalan-jalan ke Bali, Bu. Oh, nggih, Nggak nanti tiang apa-apa. sering dulu sama teman-teman. Sering dulu Iya, sama nanti FGMP teman-teman, Singaraja. ya teman-teman PKK mungkin di Singaraja gitu ya, Singaraja, beserta ya. beberapa sekolah gitu MGMP di sana. Kalau Gabungkan. memang kan karena memang kalau offline agak lebih cepat gitu ya Bu ya, karena kan langsung. Jadi nanti dibantu, silakan langsung aja undang tuh Pak Yudi, Bu. Oh gitu. Nggih, Bu. Nanti tiang sharing sama teman-teman MGM. Ya, betul Bu. Karena memang ada trik khusus Bu kalau di offline ya. Ada trik khusus kenapa bisa 5 sampai 10 menit. Ini Bu Ana juga sudah merasakan waktu di Bandung tuh, di hotel apa Bu? Waktu di itu ya Bu. Waktu di Karawang. Karawang. Ya, di Karawang ya. Langsung jadi Bu. Semua peserta langsung jadi. Hanya 10 menit lah. Karena memang ada di KBL-nya agak lama. KBL-nya agak lama. Usahanya kan cari dulu gitu ya. Tapi kalau KBL-nya sudah dapat nomornya, itu 5 menit jadi. Yang penting sinyal internetnya lancar. Gitu. Nah, nanti saya linknya dikasihin ke Ibu bisa ikut step atau Ibu bisa bertanya lah lewat via ini. Ataupun mengundang kami, insya Allah kita siap Bu. Ya, karena tim SPW ini, tim edukasi siap. Ini masuk. Lapangan seperti ini. Enggak, atau Itu Bu ya, Bu Dewi, terima kasih Bu Dewi. Luar biasa pertanyaannya. Bapak, sama-sama terima kasih juga Ya. informasinya Bapak. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mumpung ada waktu. Jalan-jalan kita on ya. Ada Bu Ana, ada Pak Dadan, ada saya gitu. Kita jalan-jalan. Udah lama juga nih. Kita kangen dengan Bu Ana yang belum sempat bertemu lagi. Karena kemarin saya insya Allah nanti bertemu Bu Ana ya ke Bandung. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Silakan Ibu Neneng Dewi atau SMK Negeri Tasikmalaya boleh? Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf izin bertanya. Ini jika sudah pernah membuat akun di OSS, tapi karena sudah lama nggak ini jadi lupa password dan akunnya, apakah bisa mendaftar baru? Sedangkan nicknya kan sudah terpakai gitu, Pak. Ya. Ya itu saja, terima kasih. Ya, Ibu nanti saya jawab lagi azan dulu ya. Ini siap. Ini azannya kencang. Bosan dulu. Tunggu sebentar ya Bu. Boleh Pak Dadan dilanjut dulu Pak Dadan. Karena saya dekat ini, dekat speaker nih. Iku, muncul guys. Aku sih tinggal belas. Kak Ais, kotek bapak kemarin. Lemot kayak apa? Kono nih mari. Ya, bisa dilanjut. Bu, silakan. Silakan tadi yang bertanya Bu, ini dari oh ya, tadi pertanyaannya Pak, apakah tadi udah punya akun tapi lupa password ya? Nah, jadi nanti gini. Coba saya ya klik.
Ini kita masuk ke Google dulu. Nah, di sini ketika kita login, ini kan ketika kita lupa password atau kata sandi, kita butuh klik ya. Karena di sini wajib diisi itu ada akun lupa password Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita membuat satu di OSS, ketika kita masuk ya, kita butuh bantuan di sini nih. Jadi ada butuh bantuan. Nah, butuh bantuannya apa? Apakah lupa akun, email sudah tidak aktif, itu tinggal diklik Bapak dan Ibu. Ya, tinggal diklik, itu akan diarahkan ke email kita atau ke nomor HP kita. Itu ya salah satu triknya ketika kita memang lupa password. Nah, salah satunya seperti itu. Dan itu bisa karena akun ini tidak bisa membuat lagi satu KTP, satu akun, satu email, satu akun. Patokannya KTP atau nomor kakak. Yang selama ini dibuat. Makanya yang belum membuat, ya hati-hati dalam password, termasuk yang harus aktif dan yang lain-lain. Itu ya mungkin ya dari Tasik tadi yang bertanya. Ada ini lagi udah pertanyaan. dari SMK di 3 Tasik ya itu ya. Jadi jangan Apa yang penting ini ya? Pak Yudi, ada di chat Pak Yudi, ada pertanyaan. Siap. Oke. Apa? Iya, nggak apa-apa. Mana Pakai jika nik. siswa tidak memiliki Nah, NPWP? ada masukan nik. Makanya Ibu tadi bilang, silakan kamu tulis niknya. Supaya kamu nggak bolak-balik. Masukkan niknya. Ibu masukkan punya siapa nih? Wah, langsung praktek Ibu ya, mau Mbak. bikin Bu Fitri, siapa nih hebat, buat Mbak. contoh? Ya. Siap. Bagaimana jika siswa tidak memiliki NPWP? Dilewat saja atau ketik nomor 0 aja, nggak apa-apa. 0 atau dilewat saja. Tidak ada masalah. Nah, jadi NPWP ini dilewat saja atau diketik nomor 0 aja. Itu tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Ya. Jadi tidak berpengaruh. Nah, nanti NPWP itu akan ditanyakan lewat email. Nanti Anda disuruh membuat, gampang juga membuat NPWP sebetulnya. Sama dengan NIB 5 menit langsung jadi. Dipermudah sekarang. Yang penting ada kemauan. Nah, kemauan untuk belajar dengan konsisten gitu ya. Nggak asal-asalan membuatnya. Ya, jangan, jadi harus fokus lah Bapak dan Ibu. Oke. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Biasanya kalau UMKM kan kalau kita skalanya kecil, belum kena pajak ya, belum kena pajak yang besar ya. Juga selama ini kita masih kategori nihil ya, walaupun usahanya ya dapat 5 atau dapat 10 juta juga kan. Ini tidak inilah. Tetap satu prosesnya kan ada batasan kita. Apalagi UMKM sekarang dipermudah ya oleh pemerintah kita ya. Ibu Neneng Dewi silakan Bu. Ya Pak Yudi, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini izin bertanya Pak, kalau untuk NIB ada masa berlakunya nggak Pak? Ya, NIB itu Bu untuk sementara itu karena ini kan lagi diibaratkannya tinggal landas Bu ya. Jadi masa berlaku NIB itu disesuaikan dengan tanggal. Jadi kalau kita sudah membuat NIB, karena itu kan cukup 1 kali, itu secara terus menerus Bu bisa digunakan. Tidak ada batasan. Jadi tidak ada perpanjangannya ya? Betul, tidak keterangan, tidak ada batasan setiap tidak seperti dulu siup kan itu 3 sampai 4 tahun ya diubah gitu. Kalau ini jangka waktu keberlakuannya sesuai dengan prosedur perusahaan. Ketika perusahaannya masih berjalan ya berjalan. Ketika perusahaan tidak berjalan ada kategori untuk ditutup
di NIB-nya. Oh iya. Ya. Bisa Terus dipelajari di dalamnya, bisa dipelajari ketika kita tidak usaha lagi bisa ditutup. oh ya. Kemudian ini Pak, untuk usaha kuliner itu ada Ya. pilihan pertanyaan sudah bersertifikat halal atau belum? Ya. Nah, itu bagaimana jika belum punya sertifikat halal? Ibu isi yang belum dulu, belum aja, biar NIB-nya muncul, Bu. Ya, gitu. Nanti sambil Ibu silakan daftarkan. Kebetulan sekarang sertifikat halal di MUI di Depak lagi gratis, Bu. Mereka lagi mencari UMKM untuk punya sertifikat halal, Bu. Ya, sampai Boleh bulan Pak Desember. Yudi, Ya. boleh Pak Yudi di share linknya Pak. Boleh Bu. Ya. Kalau share link mungkin nanti saya lewat HP, Bu, ya. Linknya ya. Boleh Pak di grup ya. Ibu catat nanti saya, nanti Ibu simpan nomor saya. Karena Bapak dan Ibu, kalau kita punya usaha, pertanyaannya jumlah WA kita di HP kita itu ada berapa jumlahnya? Kalau data saya, jumlah sahabat saya di WA ada sekarang hampir 1820. Dari 1820 itu adalah aset, Bu. Ini kurang, aset ya. TikTok saya ada kurang lebih 7 ribuan. Instagram juga ada kurang lebih 5 ribuan. Jadi itu aset, Bu. Untuk di media sosialnya. Kalau 1800, ya, makanya Bapak dan Ibu ketika menyimpan nomor saya pasti simpan nomornya. Men-save biar, tapi jangan saha ya teh. Aman mana, rumahnya di mana gitu kan. Itu langsung usaha Bapak dan Ibu, ya. Oke, kita saling menyimpan save WA biar silaturahmi terjaga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu pun butuh ada usaha apa, saya lihat tertarik, saya suka dimsum, mungkin saya beli gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu butuh map rapot, beli ke saya. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat luar biasa kolaborasi. Kalau saya senang, saya sampai juga menciptakan lagu nih tentang penjualan. Saya suka berjualan, saya cinta berjualan, saya bangga berjualan. Berjualan itu menyenangkan, berjualan itu menghasilkan. Nah, kan SPW Jabar sehat jasmani, SPW Jabar sehat rohani, SPW Jabar sehat ekonomi, kebanggaan SMK Jawa Barat. Nah, itu ya. Itu slogan yang selalu saya kumandangkan dengan Bu Ane. Itu Bu Neneng. Mudah-mudahan. Ya, ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi nih, kepal tangannya ke atas. Ayo sama-sama, ayo belajar. Dibuka on-nya. Kepal, ya. Silakan kepal. Udah dikepal. Ayo. Terus putar 180 derajat. Putar 180 derajat. Kita hitung. 1, 2, 3. Salam cuan. Salam cuan. Tangan diputar, dihitung dari kelingking. 1, 2, 3. Salam cuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk nanti mengajarkan ke siswanya atau siswanya bisa mengajarkan ke tempat yang lain. Itu ya. Kepada Ibu Ana, mungkin kalau ada pertanyaan lain kami persilakan lagi. Pak Yudi, punten itu ada yang nanyain daftar hadir sudah ada di chat gitu Pak Yudi. Oh ya, yang belum mengisi daftar hadir silakan ada di kolom chat. Bisa mengisi ya. Dan Bapak dan Ibu, ada pertanyaan isi NPWP-nya 0-nya sekali atau 15 kali karena pemerintahnya 15 digit. Itu boleh tidak diisi juga Bapak dan Ibu, lewat aja. Kalau boleh mengisi 0, 0, 0, 15 silakan juga. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Saya sering nggak diisi. Dilewat aja nggak ada masalah. Itu ya, ada pertanyaan itu tadi. Silakan link daftar hadirnya sudah dikirim oleh Ibu Ane. Silakan diklik, diisi. Jangan sampai kelewat. Kita udah ikut tapi nggak mengisi absen.
Silakan kalau ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu, mumpung masih ada waktu ya. Mumpung ada waktu. Nah, inilah kebanggaan para siswa. Kebetulan saya cari-cari ini file foto-foto yang para siswanya sudah muncul, gambar-gambar dengan produknya, dengan ada NIB-nya gitu ya. Saya cari-cari belum ketemu nih. Mungkin di laptop yang satunya lagi, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan lah saya siapkan. Dilihat bagaimana anak-anak ini bisa memberikan satu gambaran. Mereka sudah punya NIB, kebanggaan, mereka sudah punya omset, mereka sudah punya produk-produk yang sangat luar biasa mereka gunakan ya, seperti itu. Jadi banyak hal yang digunakan oleh teman-teman, sehingga teman-teman ini membuat NIB itu punya nomornya, punya usahanya, dia publikasikan secara langsung bahwa ini saya punya NIB yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, itu apabila ada pertanyaan lagi kami persilakan Bapak dan Ibu, mumpung masih ada waktu. Pak Dadan masih on, Pak Dadan? Alhamdulillah ini 142 ya yang bisa hadir pada siang hari ini mengikuti Zoom ini. Ini sangat luar biasa. Dari bukan hanya di Jawa Barat, ini ternyata juga dari Bali juga ada, dari Jawa Timur juga ada, saya lihat dari Jawa Tengah juga ada, dari Pemangkat ya ada juga. Saya ingin menyapa ini SMK Awa Pak. Awa Pak, ini sehat-sehat. Saya pernah ke ruangan itu tuh, duduk di sana, mengajarkan anak-anaknya. Ini sangat luar biasa Awa Pak nih, keren. Sehat ya, salam ke Ibu Kepala Sekolahnya dari Pak Yudi. Luar biasa. Juga dari SMK Negeri 2 Sumedang ya, 2 Sumedang. SMK 2 Citerep. Woi, pakai layar besar nih. Luar biasa Sumedang, SMK 2 Sumedang, Citerep. Ada dari SMK Negeri 1 Cikampek. Kemarin kita ke ini ke Tirta Mulia ada Indramayu lah. SMK Negeri 2 Indramayu yang selalu hadir lah, keren. Hadir terus ya. Terima kasih. SMK Negeri 1 Majalengka juga ini. Bu Suci ya, udah muncul Bu Suci. Sehat Bu Suci. Soundnya dibuka Bu. Sehat Bu Suci. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Grabinta ya. Sehat Pak Yudi, sambil di kelas Pak Yudi langsung ya, luar biasa. Alhamdulillah Bu. Setia. Sehat Bapak, terima kasih banyak ilmunya. SMK Negeri 2 Indramayu ya, salam ke Ibu KS. Yuk. Siap Pak Yudi. Belum ke Indramayu nih. Insya Allah nanti sore waktu bareng Bu Ana, belum Pak Dadan. Ya Bapak dan Ibu silakan apabila ada pertanyaan lagi. Siap. Ya, nanti kalau butuh link-link itu nanti saya share di itu ya. Saya share di WA karena memang kalau di WA lebih enak, langsung diklik muncul langsung secara otomatis. Dengan Bu Testia kemarin ya di SPW, sekarang di EduPes, luar biasa. Indramayu, wah perkembangannya luar biasa ya. Mutiara-mutiara terpendamnya sudah ketemu ya Bu, luar biasa. Yang dari Bu Ana udah menyebar nih, mutiara terpendam sudah ditemukan oleh SMK kita ya. Tetap semangat Bapak dan Ibu, Bismillah, dengan niat ikhlas,
kita majukan anak-anak generasi bangsa agar punya omset tinggi. Ya, mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu ya mungkin Bapak dan Ibu. Kalaupun tidak ada pertanyaan nih Bu Ane, kalaupun tidak ada pertanyaan, ya indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa rekan-rekan semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, kalaupun sudah tidak ada lagi, saya tutup, saya kembalikan ke Bu Ane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, terima kasih Pak Yudi. Bapak Ibu di link itu memang ada 2 karena kita gabungkan antara peserta lomba Teknopreneur dengan yang EduFest yang Jawa Barat. Sehingga yang hadir juga ada dari beberapa provinsi. Untuk yang Jawa Barat, yang EduFest khususnya itu ada link yang saya share di chat. Itu silahkan diisi Bapak Ibu. Jadi terima kasih kepada Pak Yudi, Mas Elang, kepada Bapak Ibu, khususnya peserta EduFest. Terima kasih yang sudah mengisi monitoring untuk bulan September. Beberapa minggu lagi, akan mungkin awal November ya, saya akan juga men-share kembali, membagi monitoring untuk bulan Oktober. Harapan saya Bapak Ibu, setiap bulan itu ada progres pengembangan jumlah siswa yang bergabung di SPW yang sebetulnya kami data ya, kemarin menjadi bahan presentasi oleh Pak Kabid ya, dengan Pak Kadis juga. Yang kedua adalah selain jumlah siswa yang bergabung di SPW, juga jumlah siswa yang memiliki NIB dan progres siswa-siswa yang memiliki omset ya. Jadi itulah sebabnya kami berharap juga saya selaku pembina SPW Jawa Barat dan penanggung jawab kegiatan Edu Vocational West Java Festival mengucapkan terima kasih juga terima kasih kepada peserta maupun guru dari Teknopreneur ya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi link Zoom, link kehadirannya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Besok akan ada lagi khususnya yang EduFest ya. Mohon disiapkan karena besok kan ada metaverse. Pembuatan avatar bisa pakai HP. Jadi siswanya langsung bawa HP ya atau laptopnya disiapkan untuk pembuatan metaverse-nya. Nanti targetnya di metaverse itu adalah ada targetnya. Jadi satu siswa bisa membangun suatu galeri produk SPW. Jadi produk SPW SMK 2 Indramayu, ruang metaverse-nya gitu ya. Atau dari SMK yang 10 SMK ini apa tuh? SMK yang pusat belajar. Mungkin SMK yang pusat belajar saya besok saya share ya. Oke, terima kasih anak-anakku, Bapak Ibu, untuk yang dari Jawa Barat maupun dari provinsi. Hatur nuhun Pak Yudi, Pak Rifan, Bu Tetia, dan Ibu Bapak Bu Suci, Pak Dadan, semuanya saja yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Pak Rifan juga, dan anak-anak dari Cikampek ini ya. Rizky ada nggak? Rizky dari Cikampek. Rizky ya. Rizky itu ya. Dari Cikampek, terima kasih. Dari tiga Tasikmalaya, luar biasa. 2 Sumedang juga. Ya, selamat bergabung. Mudah-mudahan dari SMK 4 juga Bandung, Pak Iman ya, Pak Iman mangga. Besok kita nanti saya sharekan di linknya untuk terkait dengan metaverse. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu besok jam 1. Disiapkan ya segala sesuatunya. Halo.